Di sisi luar, foto hitam putih kartu itu memperlihatkan seorang anak lelaki dan perempuan berpegangan tangan sembari berjalan di laut. Di sisi dalam tertera kata-kata berikut. Aku sudah menantimu sepanjang hidupku. Sempurna. Inilah kartu yang kuinginkan. Aku mencomot kartu itu dari kumpulan kartu romantis di lorong tersebut dan berjalan ke arah kasir. Kepada siapa kartu ini akan kuberikan? Jawabannya baru ada bertahun-tahun setelahnya. Sebagai mahasiswi baru, aku senang mengirim kartu kepada teman dan keluarga saat aku berada jauh di kampus. Saat memilih kartu-kartu yang lucu dan menyenangkan, aku sadar bahwa kartu-kartu romantis adalah yang terbaik. Tetapi, aku tidak punya kekasih. Jadi, aku melakukan suatu hal yang akan dilakukan semua orang rasional, dan penuh persiapan ku beli saja kartu-kartu itu, dan menaruhnya dalam satu map berlabel, kartu-kartu untuk referensi ke depan. Setelah itu, aku menanti kedatangan pria yang tepat. Untunglah aku tidak sekalian repot-repot menahan napas. Tahun-tahun berlalu, dan aku sudah mengumpulkan banyak kartu. Aku juga mengumpulkan beberapa kencan. Aku sudah mengencani pria, kaulah wanita tercantik yang pernah kulihat bulan ini. Dan pria, aku lebih pintar dari kebanyakan orang di muka bumi ini termasuk dirimu. Aku tidak akan pernah lupa pada pria penuh pengertian yang membiarkan pintu mengayun di depan wajahku, atau pria bisbol yang menggaruk dan meludah seakan-akan dia sedang berdiri di atas kotak melempar bola dan bukan tengah berkencan. Aku bertahan melalui teman-teman kencan yang begitu hangat hingga aku nyaris tercekik, serta teman kencan yang begitu dingin hingga aku merasa tak ubahnya sendirian. Sesekali, aku bertemu pria-pria baik, tetapi biasanya berakhir karena kami sama-sama tak ingin melanjutkan lebih dari sekadar berteman, atau ada sesuatu yang mengganjal. Salah satu sahabat perempuanku tahu mengenai kartu-kartuku dan impianku menjadi istri serta ibu sebelum aku terlalu tua dan peyot untuk menjadi istri dan ibu. Setiap kali aku selesai berkencan, dia akan bertanya lembut, "Jadi, apakah kali ini dia layak mendapatkan kartu?" Pertanyaan ini umumnya ku jawab, "Tidak. Aku akan tahu sudah bertemu pria yang tepat jika aku bisa memberikan kartu-kartuku tanpa ragu." Pada usia pertengahan 20-an, teman dan keluarga yang berniat baik mencoba menghiburku yang berstatus lajang. Orang yang tepat akan datang justru saat tidak sedang diharapkan. Kata mereka semua. Aku tidak tahu bagaimana caranya menyimpan perasaanku jauh-jauh, sampai-sampai apabila datang jodohku, aku akan merasa terkejut. Aku mulai berpikir bahwa jika setiap orang punya orang yang tepat untuknya, maka milikku pasti sudah tersambar bus atau kawin lari dengan model terkenal. Di penghujung usia 20-an, aku dan acara berkencan menemui jalan buntu. Aku punya satu map penuh dengan kartu ucapan, tetapi di kehidupan nyata, cinta yang sesungguhnya kelihatannya tidak ada dalam kartu-kartu itu. Selanjutnya, aku mengawali karier baru sebagai guru dan pindah tempat tinggal agar lebih dekat dengan sekolah tempatku mengajar. Suatu hari, aku keluar dari apartemenku di lantai 2 dan melihat seorang pria sedang membuka kotak surat yang terletak di dekat anak tangga lantai bawah. Dia tinggi, usianya sekitar usiaku, dengan mata yang warnanya serupa dengan milikku. Namun, senyumnya lah yang menarik perhatianku, senyum bak bintang film. Kami bertukar sapa. Aku lalu mengetahui bahwa dia tetanggaku di lantai 1 dan namanya Jesse. Pada suatu hari, aku meninggalkan apartemen dan sedang melihat ke bawah saat Jesse masuk dan melihat ke atas. Wajahnya mengembang dihiasi senyum indahnya dan hatiku, tanpa kuduga, berdesir. Rupanya, aku menaksir tetangga baruku dan aku tidak tahu harus melakukan apa. Pengalamanku yang sudah mengajarkan bahwa aku sangat payah dalam hal menggoda pria. Lagi pula, aku suka apartemenku. Jika kami berkencan dan berakhir berantakan, aku akan harus pindah. Aku memutuskan untuk menunggu dan melihat apakah hubungan kami akan berkembang dengan sendirinya. Aku dan Jesse menjadi dekat berkat obrolan kami di dekat tangga dan tempat parkir. Dia bicara mengenai almarhumah ibunya yang mengajar di sekolah yang sama denganku dan wafat saat Jesse masih berkuliah. Sementara aku bercerita soal murid-muridku. Aku melipat pakaian di ruang cuci sembari mendengarnya bercerita tentang para keponakannya. Dan dia juga menyaksikanku dalam keadaan prima saat aku mengangkut plastik sampah ke pembuangan dengan rambut basah dan wajah polos tanpa riasan. Alih-alih berkencan, kami saling mengenal dalam dunia sehari-hari dan selama hampir 2 tahun menghindari menjalin hubungan lebih jauh. Lalu, pada suatu sore di bulan Juli yang panas dan lembab,
Aku pulang setelah sepanjang hari menyiapkan kelasku untuk hari pertama sekolah. Jessie duduk di tangga depan gedung apartemen kami, menatap bintang dan bulan. Aku penuh debu dan noda cat, dan dia melihat aku tampak lelah. Kau butuh bantuan? Dia menawarkan diri. Aku ragu. Kami tidak akan benar-benar berkencan, tetapi mengizinkan pertemanan kami merambah ruang lain, selain tangga dan tempat cuci adalah langkah besar. Aku menerima tawarannya, dan malam berikutnya kami membersihkan, mengecat, dan menghias ruang kelasku. Aku masih tersenyum setiap kali teringat tetanggaku yang jangkung duduk di kursi mungil, memotong bunga-bunga dari kertas. Setelah itu, aku dan Jessie mulai berkencan. Kami berjalan-jalan, makan malam, dan berbincang berjam-jam. Dialah si pria romantis, dia menggenggam tanganku, dan merangkulku saat air mata membasahi kausnya ketika kami menonton film sedih. Suatu malam, aku merasa gelisah tentang sesuatu yang bahkan sudah kulupakan sekarang. Jessie bertanya mengapa aku cemas. Jawaban terbaik yang bisa kuberikan adalah, kadang, aku butuh sedikit diyakinkan. Keesokan harinya, sekretaris sekolah memanggilku ke kantornya. Aku berjalan di sepanjang lorong, mengira akan harus mengambil pekerjaan rumah atau makan siang yang tertinggal. Namun, begitu membuka pintu, mataku tertumbuk pada vas penuh berisi mawar merah. Kartu pada vas bertuliskan tangan Jessie. Kupikir kau akan suka menerima vas penuh dengan keyakinan. Salam sayang, Jessie. Aku tak mampu berkata-kata. Kata-katanya mengalahkan kartu-kartu Hallmark. Dan aku pun tahu, setelah menanti begitu lama, aku telah menemukan pria idaman. Dia menyukai kartu-kartuku. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan kisah cinta yang penuh harapan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian punya cerita cinta yang tak terlupakan, bagikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.